Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maheswara Putra Mario. Di sini saya akan melakukan proses neotropsi pada ternak unggas. Tujuan dilakukannya neotropsi pada ternak unggas pada acara 3 ini dengan tema anatomi ternak unggas yaitu yang pertama yaitu dapat mengetahui bagian organ eksterior dan juga bagian organ pelindung pada ternak unggas. Yang kedua yaitu dapat mengetahui bagian organ respirasi, organ pencernaan, dan juga organ reproduksi serta organ ekskresi pada ternak unggas. Yang ketiga yaitu dapat mengetahui berbagai macam penyakit yang biasa sering terkena pada ternak unggas. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Bagian organ eksterior pada ayam. Bagian organ ayam yang tampak dari luar terdiri dari bagian kepala, leher, tubuh bagian depan, dan tubuh bagian belakang. Di bagian kepala terdapat paruh, jengger, cuping, pial, hidung, dan telinga. Sementara tubuh bagian depan terdapat dada dan sayap, serta di bagian belakang terdapat punggung, perut, ekor, paha, betis, dan juga cakar. Bagian organ pelindung tubuh atau integumen pada ayam. Kulit dan bulu unggas secara bersamaan membentuk organ pelindung tubuh yang berfungsi melindungi tubuh dari pengaruh luar yang buruk. Fungsi kedua organ tersebut yaitu yang pertama, melindungi tubuh dari luka luar. Yang kedua, memelihara temperatur tubuh supaya tetap konstan. Yang ketiga yaitu sebagai sarana untuk terbang. Yang keempat yaitu sebagai reseptor bagi rangsangan dari lingkungan luar.
Setelah tadi melakukan neotropsi pembedahan pada ayam, telah didapatkan organ-organ saluran pencernaan. Ayam pada dasarnya makan dengan menggunakan paruh. Pakan yang telah masuk ke dalam paruh akan masuk ke saluran esofagus. Kemudian akan menuju ke crop atau tembolok. Setelah masuk di tembolok, kemudian akan masuk ke dalam proventriculus. Proventriculus ini bagian yang kecil ini, teman-teman. Setelah masuk ke dalam bagian proventriculus ini, kemudian akan masuk ke dalam gizzard atau sering kita sebut dengan ampela. Setelah masuk ke dalam ampela atau gizzard, kemudian akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus ini bisa dilihat sepanjang ini ya, teman-teman. Ini merupakan usus halus pada ayam. Dari ujung sini sampai ujung sini. Di dalam usus halus ini akan banyak sekali terjadinya proses penyerapan. Lalu terdapat percabangan usus. Bisa dilihat, percabangan usus ini ada 2. Ini yang dinamakan dengan sekum. Kemudian turun lagi menuju usus besar. Dari usus besar lalu masuk ke dalam kloaka. Selanjutnya, di sini akan diterangkan mengenai organ respirasi pada ayam. Yang pertama adalah hidung. Hidung ini merupakan organ respirasi eksternal yang berhubungan langsung dengan lingkungan luar. Jadi, hidung merupakan salah satu jalur keluar masuknya oksigen dan juga karbon dioksida dari dalam tubuh ayam ataupun luar lingkungannya. Dari hidung akan masuk ke dalam laring. Di dalam sini nantinya akan ada sebuah katup yang akan membuka dan menutup ketika ayam bernafas. Dari laring, kemudian akan masuk ke dalam trakea. Trakea bisa dilihat ya teman-teman, ini merupakan trakea. Sepanjang inilah trakea seperti tabung udara, bentuknya lurus. Di dalam trakea ini akan terjadi jalur jalannya udara. Dari trakea sendiri terdapat percabangan trakea atau bisa disebut dengan bronkus. Ada 2 percabangan trakea teman-teman di sini. Dari bronkus ini juga merupakan filtrasi penyaringan terakhir udara agar tidak ada debu atau kotoran lainnya. Sehingga udara yang masuk dalam paru-paru sudah bersih, sudah tidak ada kotoran lagi. Sehingga dari bronkus ini ada percabangan merah-merah kecil. Inilah yang dinamakan bronkeolus. Bronkeolis ini yang biasa langsung menuju ke alveolus. Dari sini bisa kita ketahui bahwa pada paru-paru kanan terdapat 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri terdapat 2 gelambir. Di dalam paru-paru ini fungsi utamanya yaitu sebagai pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida, khususnya di dalam alveolusnya.
Selanjutnya, di sini terdapat organ reproduksi unggas jantan atau ayam jantan. Di sini bisa dilihat bahwa terdapat sepasang testis, di mana testis ini memiliki fungsi sebagai penghasil sperma di dalam ayam. Selanjutnya, di dalam testis ini akan masuk ke dalam epididymis. Fungsi epididymis sendiri yaitu sebagai jalannya cairan sperma. Dari epididymis ini terdapat vas deferens. Jadi, vas deferens ini sulit untuk dipisahkan teman-teman, karena bisa dilihat vas deferens ini menempel pada tubuh ayam, sehingga sulit untuk dipisahkan. Selanjutnya, dari vas deferens akan langsung masuk ke dalam kloaka. Kemudian, setelah tadi diterangkan mengenai organ reproduksi unggas jantan atau ayam jantan, kemudian akan dilanjut dengan bagian organ reproduksi unggas betina atau ayam betina. Di sini bisa dilihat terdapat butiran-butiran. Butiran-butiran inilah yang disebut dengan ovarium. Ovarium sendiri merupakan tempat sintesis hormon steroid seksual, gametogenesis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur atau folikel. Dari ovarium selanjutnya terdapat ovidak. Ovidak sendiri merupakan tempat menerima kuning telur yang telah masak, sekresi putih telur, dan pembentukan kerabang. Saluran sepanjang ini dinamakan dengan ovidak. Di dalam sini, di mana akan dibagi menjadi 3, yaitu infundibulum, magnum, dan juga isthmus. Infundibulum sendiri merupakan tempat menangkap ovum yang telah masak. Sedangkan magnum tersusun dari glandula tubular yang sangat sensibel. Sintesis dan sekresi putih telur terjadi di sini. Lalu ada isthmus. Isthmus sendiri mensekresikan membran atau selaput telur. Selanjutnya, terdapat uterus. Dari uterus akan masuk ke dalam vagina. Lalu, telur yang telah masuk kemudian akan keluar melalui kloaka. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai sistem ekskresi pada ayam. Yang pertama, terdapat ginjal. Warna merah ini merupakan ginjal ya teman-teman. Ginjal ini juga melekat pada tubuh ayam. Di dalam ayam, terdapat sepasang ginjal, yaitu ginjal sebelah kiri dan juga ginjal sebelah kanan. Setelah ginjal, terdapat saluran ureter. Jadi, urin yang telah masuk atau telah terbentuk dilanjutkan di ureter. Karena ayam sendiri tidak memiliki urinary bladder atau kantung urin, maka urin yang terbentuk akan langsung menuju ke kloaka. Jadi di dalam kloaka terdapat bagian yang dinamakan ureterum. Jadi urin tadi masuk di dalam kloaka, tapi di dalam ureterum.
Penyakit viral yang pertama yang menyerang pada ternak unggas yaitu ada Swollen Head Syndrome atau SHS. Swollen Head Syndrome atau SHS sendiri merupakan salah satu penyakit viral yang sangat menular pada ayam yang ditandai dengan kebengkakan pada daerah kepala, menimbulkan gejala pernafasan dan turunnya produksi telur. Dampak yang terjadi yaitu adanya gangguan pertumbuhan, penurunan efisien pakan, penurunan produksi telur atau komplikasi dengan penyakit lainnya, serta penekanan respons kekebalan karena bersifat imunosupresif dan peningkatan biaya pengobatan. Gejala klinis SHS adalah pembengkakan pada sinus periorbitalis dan sinus infraorbitalis. Selain itu pula adanya torticollis. Penyakit viral yang kedua ada viral arthritis atau VA. Viral arthritis merupakan salah satu penyakit viral pada ayam dengan gejala khas berupa lesi pada membran sinovial, tendo, dan pembungkus tendo. Masa inkubasi penyakit sangat dipengaruhi oleh strain virus, umur ayam, dan rute infeksi. Penyakit ini dapat ditularkan secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, penyakit ini menyebar dengan cepat pada flok ayam pedaging. Viral arthritis pertama kali dilaporkan pada tahun 1957. Penyakit ini berhubungan dengan organ gerak seperti otot, tulang, dan persendian sehingga menimbulkan manifestasi klinis seperti pincang, kesulitan bergerak, lumpuh, dan kelainan dari tubuh. Selanjutnya, penyakit viral yang ketiga ada avian influenza. Avian influenza disebabkan oleh virus AL yang termasuk dalam famili Orthomyxoviridae. Virus AL mudah mengalami perubahan sebagai akibat dari mutasi gen. Virus AL juga tahan hidup dalam kotoran ayam atau feces selama 35 hari dan litter selama 105 hari. Masa inkubasi virus ini berkisar antara beberapa jam sampai 3 hari. Seperti penyakit ND, AL juga menyerang berbagai organ seperti pernafasan, pencernaan, syaraf, urinaria, maupun reproduksi. Gangguan gejala ini yang dapat muncul seperti jengger kebiruan dan terdapat leleran dari mulut. Perubahan patologis anatomi yang nampak yaitu pada paru-paru. Munculnya bercak-bercak pada paru-paru yang diakibatkan dari virus avian influenza. Selanjutnya, penyakit viral yang keempat ada inclusion body hepatitis atau IBH. Inclusion body hepatitis IBH merupakan penyakit akut